Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua rekan-rekan Sivitas Akademika Fakultas MIPA UI. Kita bertemu kembali dalam acara Kongko bareng alumni FMIPA UI yang merupakan episode ke-6. Saya Arwi Jaya akan memandu acara hari ini sampai selesai. Kita hari ini kedatangan tamu alumni yang banget. Namanya Pak Roso. Kita manggilnya Pak Ook aja supaya akrab. Ya. Halo. Ya. Pak Ook. Halo, Oke. Baik. Pak Ook juga moga-moga sehat ya bersama keluarga. Pak Ook ini teman-teman lebih dikenal sebagai lulusan tahun 81 jurusan matematika. Dulu namanya VIP ya, Fakultas MIPA. Jadi tadinya berusaha mendaftar menurut CV beliau nih. Sebelum diterima di jurusan matematika via UI, mendaftar di beberapa PTN, pilihannya teknik sipil, dan diterimanya di jurusan matematika via UI. Oke, kita langsung aja tanya nih sama Pak Ook, waktu kuliah apa aja yang dialami, kesan-kesannya. Soalnya Pak Ook ini banyak sekali karir yang top banget selama bekerja, selama lulus dari FMIPA UI. Awal lulus beliau bekerja di IBM selama 10 tahun dengan posisi terakhir sebagai manajer SME IBM di Surabaya. Betul ya Pak Ok ya? Betul, betul. Oke. Kenapa dulu Pak Ok milih MIPA? Ini apa namanya? Pilihannya berapa ini Pak Ok? Diterima? Nggak milih sebetulnya. Jadi dulu istilahnya kalau kita daftar di PTN kan ada yang kita pilih dan nggak diterima karena saingannya berat. Dan kebetulan setelah nggak diterima di UI, ada lagi surat panggilan untuk di matematika. Ya, atas dasar biaya jauh lebih murah dan juga ada iming-iming beasiswa. Ya, ambillah di situ. Walaupun ada di perguruan tinggi swasta, ada terima juga sih di teknik sipil ya, tapi swasta tahulah berapa biayanya. Paksa sebetulnya. Jadi awalnya terpaksa, tapi dinikmati ya Pak Ok ya? Iya, jadinya asik di situ, banyak teman. Ternyata asik ya. Terus kesan-kesannya gimana? Waktu kuliah tuh kesan-kesannya gimana selama di jurusan matematik? Jadi nggak ngeri dengan nama matematiknya ya. Orangnya asik-asik. Mahasiswanya kalau sekarang kan kalau saya tahu di matematika UI yang daftar bisa sampai 150 sampai 200 orang. Ya, dulu 16 tahun pertama, tahun keduanya tinggal 10 kali. Yang lainnya pindah ke FKUI atau ke FTUI. Ya 10-10-nya dapat beasiswa. Ya, jadi sebetulnya karena sedikit sekali mahasiswanya. Terus waktu kuliah, Pak Ok ikut organisasi apa, Pak? Saya yang pertama adalah di Himpunan Mahasiswa Matematika, ketuanya. Ketua ya? KSM, Komisariat Senat Mahasiswa Matematika. Setelah itu Ketua BPM FMIPA UI, dan saya juga aktif di Mapala UI. Wow, di Mapala UI. Main mulu jadi sih istilahnya. Tapi nggak jadi molor kan kuliahnya, Pak? Ya beruntung sih nggak molor ya. Soalnya anak gunung identiknya molor kuliahnya Benar. biasanya. Banyak yang nggak lulus juga sih. Iya. Terus selain kuliah, ada kegiatan apa di luar misalnya mungkin cari duit sendiri untuk bantu orang tua atau bagaimana tuh? Iya, satu kan kita ngandelin beasiswa dari Yayasan Sumantri Brojonegoro, Yayasan Yayasan Pelita ya, ganti-ganti aja, ngajar-ngajar juga di beberapa SMA, dan jadi calo juga gitu, calo apapun, jual rumah, kalau fotokopi gitu-gitulah yang penting dapat uang di situ. Tapi sebetulnya dari beasiswa aja sebetulnya zaman itu sangat cukup sekali ya untuk bisa kuliah dan bisa menjalankan hobi. Ya, jadi itu sih yang kita lihat. Tapi juga gini karena
itu kecil sekali ya, itu departemen matematika. Dosennya juga nggak banyak. Oh gitu. Sehingga dosennya itu dapat dari luar, ada yang dari ITB ya, Dr. Sembiring, dan ada 3 dosen dari IBM diperbantukan di situ. Ya, nah dosen-dosen itu yang membawa keberuntungan lain adalah ketika kami ada di tingkat akhir, ada sebuah inisiatif baru dari IBM untuk yang kita sekarang kenal Google itu ya. Jadi dia mencari itu ya. Zaman dulu itu belum ada. Dan itu kaitannya erat sekali dengan ilmu yang kita belajar di matematika, yaitu relational theory. Dan yang mengemari waktu itu cuma saya dan almarhum Dudi. Dan mereka saring untuk bisa dimagangkan di IBM untuk belajar teori relasi dan kaitannya dengan operating system yang baru di mesin-mesin IBM, sistem medium range systems. Ya sampai 8 bulan kita ada di IBM, dan itu jadi skripsi juga akhirnya. Ya, nah yang di IBM itu duitnya banyak sekali ya, 8 bulan tapi sebetulnya kita nabung cukup banyak. Pengen tahu berapa jumlahnya Pak, biar tahu aja teman-teman mahasiswa. Di zaman itu uang kuliah kita dulu kan sekitar Rp15.000 ya. 15.000. Ya, beasiswa kita itu Rp30.000. Saya dapat dari IBM per bulan Rp450.000. Wow, bener, lumayan banget. Dan itu juga nggak harus masuk tiap hari. Mereka lihat kita dari pembuatan software ya. Waktu itu masih pakai RPG3, RPG2 terus RPG3 itu bahasa yang nggak terlalu dikenal. Orang masih pakai Fortran atau pakai COBOL ya. Atau PL1 kita sudah pakai RPG. Oke. Pak Oo kan lulus tahun 81 ya. Berarti masuknya angkatan berapa tuh, Pak? 75. 75. Ya. Oh, oke. Terus waktu lulus itu langsung kerja di IBM karena tempat magang sebelumnya atau bagaimana? Ya, waktu lulus kan masih mau terus ke IBM. Kan waktu itu kita hanya magang dan banyak teman di IBM. Cuman waktu itu juga mencoba beberapa kali tempat yang diinginkan itu nggak ada. Ya, kita kan dari kaitannya mau masuk ke sistem engineers. Sehingga sempat kerja dulu di perusahaan komputer yang lain, Honeywell Prancis. Honeywell, sebagai sistem analis. Tapi nggak lama, 6-7 bulan setelah itu diterima di IBM. Jadi lanjut ke IBM. Lanjut ke IBM selama 10 tahun. IBM sekitar 11 tahunan lah. Kalau dikatakan hampir 12 tahun. Total 12 tahun berarti ya. Setelah itu pindah kemana tuh Pak Oo? Setelah itu pindah ke banking, ke Bank Bali. Banking. Ya, jadi Vice President di Bank Bali. Karena saya spesialisnya waktu di IBM adalah Small Medium Enterprise ya. Kalau sekarang namanya UKM. Di Bank Bali juga yang ingin masuk dari corporate bisnis ke retail bisnis, saya ditempatkan juga di SME dan diminta membantu menangani perusahaan-perusahaan asuransi mereka karena mereka mengatakan kamu kan orang matematika, asuransi kan kaitannya dekat dengan matematika, jadi mereka berpikir ini orang matematika bisa lah ya, padahal beda banget ya antara asuransi dan matematika. Jadi ya. Tapi Pak Oo berusaha ya menyelami pekerjaan tersebut ya? Iya, betul. Ya, dan saya beruntung juga perusahaan-perusahaan itu juga menyediakan pelatihan-pelatihan buat kita ya. Seperti di IBM kan waktu namanya teknologi, tapi juga sekolah mereka base-nya ada di Hong Kong. Saya juga beberapa kali dikirim ke sana untuk bisa sekolah industri. Ada banking school, ada yang namanya cosmetic schools, ada yang namanya ya ada industri-industri yang kita mesti belajar sistem pembukuannya karena berbeda-beda ya. Dan kita disekolahkan di sana untuk bisa mendalami typical industri yang ditugaskan di kita di IBM. Terus setelah lulus UI terus bekerja, Pak Oo masih melanjutkan pendidikan lain mungkin? Ya, waktu dari Bank Bali itu kan ada di Prudential. Prudential itu saya selain di Indonesia, saya juga ditugaskan untuk menangani namanya Project Bank Assurance, ya. non agency distribution. Saya menangani Bank Bali di Indonesia, Standard Chartered Bank di Singapura dan di Malaysia,
Dan di situ saya belajar tentang industri keuangan untuk masa depan. Ya, dan itu saya belajar banyak di lembaga pendidikan di Singapura untuk bidang-bidang asuransi jiwa dan bidang-bidang perencanaan keuangan, termasuk perpajakannya di sana. Ya, dan itu udah nggak ada matematikanya sama sekali. Oh, tapi logikanya pasti Iya, kepake ya Pak ya? logika itu tetap menempel di kepala ya. Oke. Betul. Terus hobinya apa nih Pak O? Hobinya masih naik gunung. Masih naik gunung sampai sekarang? Ya, yes, part of Luar life. biasa, luar biasa. Padahal Pak O angkatan 75 berarti udah cukup ini ya. Cukup sepuh. Ya. Cukup sepuh. Saya 75 baru lahir, Pak. Oke. Terus sekarang kegiatannya apa, Pak O? Sekarang jadi saya itu kan ada di IT di IBM, banking di Bank Bali, insurance di Prudential dan di Panin. Kemudian di tahun 2010 saya mendapatkan kesempatan untuk menangani sistem pembayaran ya, Alto ya. Kalau lihat ATM ada logo Alto, saya menjadi presiden direktur Alto. Dan waktu itu kami juga ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk menggarap atau merancang NPG (National Payment Gateway), gerbang pembayaran nasional, mulai dari NSICC National Specification yang sekarang mulai minggu ini itu sudah harus pakai itu. Jadi setiap kartu ATM seperti itu untuk jaga kerahasiaan. Kita juga bicara masalah pembayaran lewat digital dan segala macam. Jadi sebetulnya belajar dari yang zaman dulu sampai yang zaman akan datang. Ya, dan sekarang saya masih ada di industri asuransi sebagai komisaris independen dan head of committee audit di Takaful. Saya juga menangani beberapa proyek-proyek konsultasi, misalnya di Bank DBS, di Prudential, dan di beberapa perusahaan-perusahaan lain, terutama dalam bidang perencanaan keuangan, dan mengajar. Ya, mengajar di mana, Pak? Saya yang dosen tidak tetap itu ada di tempat kita, di Departemen Matematika, untuk program aktuaria, mengajar mikroekonomi. Dulu nggak ada mikroekonomi di matematika ya. Saya mengajar juga di PPA UI ya, Pak Akuntan. PPA itu pajak ya, di Fakultas Bisnis dan Ekonomi di UI, mengajar perencanaan keuangan, dan saya mengajar juga perencanaan keuangan di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan RSCM setiap tahun. Setiap tahun. Berarti banyak juga saat ini kegiatan yang dilakukan Pak Ook selain bisnis yang sedang dijalani juga ya. Betul, ya. Oke. Pengen tahu juga nih keluarga Pak Ook. Berapa putranya, Pak? 2. Satu wanita, satu laki-laki. Istri 1. Padahal saya nggak nanya loh, Pak. Oke. Berarti Pak Ook sempat juga nerusin sekolah di luar negeri ya, Pak? Di mana tuh, Pak? Oh ya, waktu ambil ini sertifikasi ya. Sertifikasi. Karena ada yang akademisi, ada yang sertifikasi. Saya mengambil di The Singapore College of Insurance, beberapa program-program yang diselenggarakan di Indonesia dan di Singapura. Itu ada yang namanya, kalau di bidang keuangan, ada yang namanya Chartered Financial Consultant dan Chartered Life Underwriters. Ya, itu suatu yang must to have untuk orang-orang yang ada di industri keuangan. Saya juga mengambil misalnya program-program postgraduate, graduate diploma financial planning, dan graduate diploma life insurance juga dari the Singapore College of Insurance, dan juga certified financial planners. Ya, ada beberapa lain lah, misalnya juga IPP itu ada program untuk perencanaan warisan, ada dari IPPL Asia juga di Singapura. Ya, kebanyakan di Singapura sih biasanya itu. Kebanyakan di Singapura. Nah, selama Pak Ook belajar di luar negeri kayak gitu kan sering meninggalkan keluarga. Itu keluarga keberatan nggak sih, Pak? Atau support full atau dibawa ke sana? Kita kalau saya kan berusaha mengambil bisnis ya dari situ ya. Jadi yang saya minta adalah program itu diselenggarakan di Indonesia. Dan setelah itu mereka kita ikat di perusahaan kami. Kami menjadi semacam franchisee dari mereka.
Ya, jadi hampir bisa dikatakan saya nggak akan lama ada di Singapura ya. Programnya banyak di sini. Kalau di sana kita ambil yang short course saja, yang kayak kelas jauh gitu ya Pak? ya. Dan itu kan nggak menetap di sana ya. Itu bolak-balik lah. Ya. Berarti nggak ada masalah dengan hubungan Nggak keluarga ada. ya Pak ya? Nggak ada masalah. Oke. Terus apa namanya waktu mengerjakan bisnis ini apa kira-kira yang menjadi hambatan selama menjalankan bisnis? Ya, jadi bisnis sekarang itu kan nggak sama seperti yang dulu ya. Kalau kita hari ini mengajarkan bisnis yang hari ini, sebetulnya kepala kita, pikiran kita, hati kita sudah melihat 10 tahun ke depan. Karena perubahannya itu sangat luar biasa. Ya, jadi dan itu membuat kita tidak bisa meninggalkan bisnis kita, mesti dilihat terus ya. Dan itu itu satu. Kemudian yang kedua juga talenta. Talenta itu sangat mobile ya. Kalau kita punya satu orang, itu belum tentu kita bisa tahan dia untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan. Karena kita juga invest ya. Jadi sebetulnya lagi di bisnis model kami sekarang ini, kami juga jarang mengambil orang yang S2 atau S3 ya. Bukannya kita nggak perlu, tetapi ya itu tadi, ya, ongkos kita terlalu besar untuk kehilangan mereka ya. Dan itu kita juga nggak bisa hindari karena mereka juga cari masa depan. Nah tadi kan Pak Ok juga cerita bahwa sekarang ini juga mengajar di Departemen Matematik, kemudian juga selain di MIPA ada di Fakultas Ekonomi Bisnis juga, sama-sama di UI. Nah, berarti Pak Ok tahu ya di di MIPA itu ada gedung LST, Lembaga Sains Terapan, dan ini juga sedang dikembangkan untuk bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar, mungkin pokoknya yang kemungkinan bisa berguna untuk di masa depan. Menurut Pak Ok, ada nggak saran untuk pengembangan LST ini supaya bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar? Ya, jadi momentumnya sekarang sebenarnya bagus ya. Di zaman dulu ini mohon maaf, semoga teman-teman di fakultas nggak risih kupingnya. Kalau yang dulu tuh kita menutup diri. Kita punya apa-apa datang ke kampus juga mereka I don't need you. Ya, itu hal seperti itu yang sudah dari sejak zaman dulu itu menunjukkan arogansi dari perguruan tinggi negeri itu seperti itu. Dan matematika lebih parah lagi. Coba waktu zaman saya kampusnya kayak apa? Aduh, suram sekali ya. Dan itu saya waktu itu diajak bicara sama Sri Mardiati ya, senior saya. Saya juga menjadi anggota dari Komite Pengembangan Studi Aktuaria bersama dengan Sri Mardiati dan Pak Dekan. Dan saya menjembatani antara fakultas dan departemen dengan dunia luar. Ya, dan hasilnya kita punya yang namanya program atau departemen aktuaria. Ya, itu sangat dibutuhkan. Kalau ada proposal seperti itu nggak mungkin dah. Tapi sekarang sudah sangat terbuka. Ya, jadi dan itu saya pikir buat teman-teman yang masih ada di industri atau sudah senior industri, memang uluran tangan mereka untuk bersama-sama membangun fakultas kita ini sangat diharapkan. Dan tentunya alumni itu juga sangat diperlukan. Ya, dan saya tahu beberapa orang-orang yang saat ini berada di posisi puncak di aktuaria di perusahaan asuransi. Dulu waktu zaman saya masih di Prudential, kami mengambil hampir 30 mahasiswa tingkat akhir matematika untuk magang dan disekolahkan di Prudential. Ya. Bahkan ada satu yang sampai mengambil master di Inggris atas biaya Prudential. Dan orang ini sekarang ada yang menjadi dirut, ada yang menjadi chief actuary, ya. Dan hal-hal itu yang sebetulnya keterbukaan dari fakultas itu sangat diperlukan agar asosiasi seperti PAI atau AAJI atau banyak sekali asosiasi lain itu bisa membina hubungan ya. Kalau saya bandingkan lagi dengan 4 tahun yang lalu sudah sangat banyak berubah, sehingga saya juga kalau ada teman-teman di industri masih mendengar saya hari ini, mari datang kembali ke kampus. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk alma mater kita itu, banyak sekali ya, untuk sama-sama bisa membangun
MIPA ya yang sesungguhnya. Oke. Itu apa namanya? Mungkin pesan atau saran untuk fakultas tercinta kita ya Pak, FMIPA Iya, UI. betul. Nah, kalau untuk rekan-rekan muda mahasiswa yang menjadi pemirsa acara kita ini, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Ook untuk mereka? Ya, Silakan. saya melihat suatu perbedaan sangat luar biasa ya. Saya kan mengajarnya di mahasiswa yang mengambil jurusan aktuaria, dan waktu masuk aja, menurut informasi mereka itu sudah menjadi bibit yang sangat luar biasa ya. Nilainya waktu masuk UI itu sudah tinggi-tinggi gitu. Ya, dan saya merasakan selama 3 tahun menjadi dosen mereka, sebetulnya mereka itu lebih pintar dari dosennya sebetulnya ya. Terutama kami ini yang sudah sekian puluh tahun meninggalkan dunia matematika, sehingga cara kita berbicara dan mengajar mereka adalah lebih banyak mereka bicara dan kita lebih banyak mendengar. Mereka diberikan kesempatan untuk mengutarakan pandangan dia, opini dia. Oh, textbook ini kok ngomongnya kayak gitu, Pak. Bapak kan ngomongnya kayak gitu ya. Itu banyak sekali yang saya dengar di situ ya. Jadi saya pikir kita sudah sangat jauh melangkah mendapatkan mahasiswa yang high quality untuk masuk ke dalam industri nanti industri keuangan terutama ya. Jadi tentunya kampusnya mesti dibangun lebih modern. Kita punya banyak lab, tapi kampusnya maaf masih begitu-begitu aja ya. Jadi sebetulnya kalau nanti ada bank atau perusahaan asuransi yang datang menawarkan gedung, jangan ditolak. Ya, saya tahu beberapa kali ditolak. Ya, itu ya Pak ya? Iya, betul. Tanya Pak Dekan yang lama lah itu ya. Jadi, jadi bawa orang luar ke dalam juga nggak mudah. Oke. Baik, itu aja Pak pesan untuk adik-adik mahasiswa kita. Terima kasih sekali Pak Ook. Terima kasih. Luar biasa berbagi pengalaman dan juga apa namanya ingatannya waktu kuliah dulu. Dan kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Pak Ook atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga menginspirasi para pemirsa, terutama adik-adik mahasiswa kita di Fakultas MIPA UI, dan siapa tahu juga pemirsanya ada stakeholder lain nih yang ingin ngajak kerjasama sama Pak Ook. Siapa tahu. Baik, rekan-rekan aktivitas akademika FMIPA UI sekalian, demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Bapak Trijoko Santoso, atau lebih dikenal dengan akrab Pak Ook, dalam episode ke-6 acara Kongko Bareng alumni FMIPA UI. Terima kasih untuk semua pihak yang telah bekerja sama dalam terselenggaranya acara ini. Saya Ari Wijaya dan tim Kongko Bareng alumni UI undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indonesia, tempat kami bersiap diri, sehati pikir anak negeri, gigih dan tekun menempa pribadi. Universitas Indonesia, olah pikir, rasa dan budi, menimba ilmu dan teknologi, selalu peduli pada bangsa ini. Universitas Indonesia, junjung tridharma suci, tegakkan veritas, probitas, justisia, civitas akademika UI, tangguh dan bersinergi membangun negeri, bangkitkan Indonesia.
Universitas Indonesia, sekolah pikir, rasa, dan budi, menimba ilmu dan teknologi, selalu peduli pada bangsa ini.